Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Wa ahusukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqti la'alakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi innahu huwas samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa in hibtum alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa ankihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan an Abdullah bin Mas'ud qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'as falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Famalam yastati fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syatirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar kedua mempelai Bapak Ecep Sugiarto SE MAB dan Ibu Dr. Randa Supartini Supriyadi, juga keluarga Bapak Mulyana dan Parinah. Puja dan puji dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat yang Maha Agung dan Maha Ghafur. Alhamdulillah, di saat ini di pagi yang indah dan cerah kita bisa berkumpul bermuwajahah pada suatu haflah mubarakah, yaitu menyaksikan akad pertikahan Ananda Gibran Rizky Pratama SAK dengan Adinda Nur Fadilah SPD. Mudah-mudahan nanti setelah diakadan rumah tangga Ananda dan Adinda menjadi rumah tangga yang sakinah dengan modal mawaddah dan warahmah. Hadirin rahimakumullah, ada 3 catatan penting yang perlu kalian perhatikan dan pahami sebelum menjelang akad pertikahan.
Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah mabda, niat atau pemberangkatan, di mana Ananda dan Adinda harus membulatkan niat, harus memaksimalkan niat bahwa pertikahan ini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena munakahat ini merupakan seperempat dari bagian ajaran Islam setelah ruknul ibadah, ruknul muamalah, ruknul jinayah, dan ruknul ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu harus diawali dengan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dan dari sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah, dari sebahagian tanda-tanda keagungan Allah, dari sebahagian ayat-ayat Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, bahwa Allah telah menciptakan bagi kalian itu pasangan. Allah telah menciptakan bagi kalian itu jodoh, yang salah satu hikmahnya adalah litaskunu ilaiha, agar kita merasa tentram dengannya, agar kita merasa tenang dengannya, agar kita merasa sejuk dengannya, agar kita merasa bahagia dengannya, agar kita merasa harmonis dan romantis dengannya. Sehingga nanti kalau Ananda dengan Adinda telah melangsungkan akad pernikahan, telah menjadi satu keluarga, tapi ketenangan tidak ada di dalam keluarga kita, maka kita harus mengevaluasi apakah ayat Allah yang ini yang salah, atau kita yang tidak sesuai dengan ayat Allah Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha. Kemudian Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah akan menjadikan di pribadi kita, di jiwa kita, di hati kita mawaddah, saling mencintai, kemudian warahmah, saling menyayangi. Setelah kita bersama, setelah kita bersatu, banyak jasa yang saling kita berikan, saling menutupi kekurangan masing-masing, saling memberikan kelebihan masing-masing, saling menolong, banyak yang jasa kita berikan, maka akan dijadikan oleh Allah warahmah, cinta dan kasih sayang. Itu merupakan salah satu wujud dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita pahami dan harus kita perhatikan adalah manhaj, perjalanan atau metode. Kita tahu bahwa seluruh peribadahan dalam ajaran Islam memiliki wajan, dan kita memiliki maujun, dan kita sebagai wajannya memiliki timbangan, memiliki ukuran, memiliki contoh, memiliki uswah. Allah di dalam Al-Quran surah 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah ada di jiwa Rasulullah itu adalah contoh yang baik, uswah hasanah bagi kita. Dari mulai bab ibadah, dari mulai hal-hal yang lain, muamalah termasuk ibadah, beliau telah mencontohkan secara sempurna bagaimana Rasulullah mencintai kepada keluarganya, kepada istrinya dan anaknya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan sifat kasih sayang di kehidupan keluarganya. Bagaimana Rasulullah mencintai istri-istrinya dan anak-anaknya. Itu semua patut kita contoh. Nah, untuk kita bisa mengambil pelajaran atau contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka pasca akad inilah salah satu kewajiban yang melekat pada Ananda Gibran sebagai seorang pimpinan di keluarga adalah membina rumah tangga, membimbing anggota keluarga, mengarahkan anggota keluarga, sehingga nanti dibawa ke majelis taklim, dididik dengan pendidikan agama, dididik dengan pendidikan supaya kita bisa mencontoh dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran. Urusan lain, urusan harta juga kita cari, tapi itu yakin sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur, Allah telah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Apabila kita sebelum menikah dalam keadaan fakir, apabila kita sebelum menikah dalam keadaan miskin, apabila kita sebelum menikah dalam keadaan tidak mampu, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan
memampukan kepada kita, Allah akan memberi kekayaan kepada kita, Allah akan memberi rizki, Allah akan memberi barokah min fadlih kepada kita. Sehingga hal yang sudah dijaminkan oleh Allah kita tidak perlu khawatir, tapi yang perlu dipikirkan adalah perintah dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam nomor 5 telah mengatakan, ijtihaduka fima dumina laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basyirati minka. Kesungguhan kita melaksanakan apa yang sudah dijaminkan oleh Allah, yaitu rizki, dan keteledoran kita terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dalilun ala timasil basyirati minka, itu adalah menunjukkan butanya mata hatimu. Kemudian yang ketiga terakhir yang harus kita pahami dan perhatikan adalah tujuan dari pernikahan ini goyah. Tujuan akhir dari pernikahan ini adalah ingin menggapai mardotillah atau keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berumah tangga akan sia-sia apabila tidak mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tahu bahwa salah satu ingin menggapai keriduan dari Allah, maka kita harus menjemput keriduan dari kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Allah telah memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi saya berpesan terakhir untuk Ananda dan Adinda, nanti setelah akad datanglah kepada kedua orang tua, memohon ampun, meminta maaf, meminta doa, meminta restu agar rumah tangga ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan ibu yang telah mengandung 9 bulan dengan susah payah. Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan yang dalam keadaan lemah, kemudian ibu melahirkan hampir setengah mati dengan susah payah, dengan sakit yang tiada tahu. Setelah itu kemudian ibu menyusui kepada kita, mengurus kepada kita, memberi makan, memberi minum, memandikan, memakaikan pakaian dan sebagainya. Setelah kita dewasa, memberikan pendidikan kepada kita sampai kita sukses menjadi seorang sarjana hari ini. Kita ingat kepada jasa sang ayah, ayah yang selalu memberikan rezeki, ayah yang selalu mencari nafkah sampai bercucuran keringat. Itu adalah demi kesuksesan kita sebagai anak. Itu adalah menunaikan kewajiban, dan beliau betul-betul ingin melihat kita ada dalam kebahagiaan dan kesuksesan, terutama ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kita harus membayangkan betapa besar jasa seorang ayah dan ibu. Sampai sekarang hari ini kita melihat kita bisa duduk bersanding, kita bisa duduk bersama di suatu gedung yang megah ini. Ini adalah berkat jasa kedua orang tua. Jadi titip nanti setelah akan datangi orang tua, mohon doa restu, minta maaf, ucapan terima kasih yang telah mengandung, melahirkan, mengurus, membesarkan dan mendidik kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan inayah, juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita bisa bersama lagi berumah tangga di akhirat nanti, di alam yang abadi, dengan keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup bersama di surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.